Sekarang kita akan melanjutkan pada bab selanjutnya, yaitu bab 6, persepsi konsumen dan informasi. Apa itu persepsi konsumen? Yaitu proses saat konsumen memilih, mengorganisasi, serta menginterpretasikan informasi menjadi suatu arti tersendiri bagi dirinya sebagai pelaku konsumen. Faktor yang mempengaruhi persepsi konsumen yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Di mana faktor internal yaitu dari pengalaman, kebutuhan, nilai yang dianut, dan pengharapan. Sedangkan faktor eksternal yaitu dari situasi, penampilan produk, dan sifat stimulus. Di sini juga ada 3 tahap proses konsumen. Yang pertama yaitu exposure, suatu proses penyerapan informasi mengenai suatu produk yang melibatkan panca indera konsumen. Seperti konsumen yang saat jalan-jalan, dia melihat produk, contohnya tentang kosmetik atau seperti skincare. Nah, saat dia melihat produk itu, dia akan mencari informasi terhadap suatu produk yang ingin dia cari tahu ini. Yang kedua yaitu attention, di mana tahap konsumen mengolah informasi. Jadi sesudah konsumen mengetahui produk itu, maka dia akan mengolah informasi terkait tentang produk tersebut. Dia akan mencari tahu apa-apa saja keunggulan dan kekurangan dari produk ini. Yang ketiga yaitu interpretation atau interpretasi, yang berarti memberikan makna oleh konsumen terhadap produk, di mana konsumen akan memberikan makna terkait produk itu, atau konsumen akan memberikan timbal balik atas produk yang ingin dibeli atau produk yang sudah dibelinya ini. Kemudian kita akan melanjutkan ke pengertian citra. Citra menurut Casali 1999 yaitu menekankan bahwa citra itu adalah kesan yang timbul karena pemahaman akan suatu kenyataan. Pemahaman itu sendiri muncul karena adanya informasi. Citra itu meliputi dari citra merek, citra tokoh, dan citra perusahaan. Di mana citra merek ini adalah kesan yang didapat menurut tingkatan dari pengetahuan dan pengertian akan fakta mengenai orang, produk, atau situasi. Seperti yang kita ketahui bahwa produk Apple mendapat citra positif karena di mana infonya itu bahwa produk Apple ini unggul dalam kameranya yang bagus dan sebagainya. Sedangkan citra tokoh adalah kepribadian sebuah tokohnya, di mana citra tokoh ini menggambarkan apa yang dilihat dan dirasakan oleh konsumen terhadap tokoh tertentu. Contohnya seperti tokoh Eger, yang dimana bukan hanya yang membeli sandal Eger, tas, bukan hanya pendaki-pendaki yang adventure, tetapi yang bukan adventure pun biasa membeli sandal Eger dan tas Eger itu karena kualitasnya yang bagus. Dan beberapa konsumen, saya juga pernah dengar bahwa mereka mengatakan konsumen yang memakai produk Eger ini bahwa produk itu sangat bagus dan tahan lama. Bahkan saat mereka membeli produk Eger itu seperti sendal atau tas, itu akan lama dia baru rusak. Dan itu tergantung pemakaian juga, tapi dia tidak mudah rusak dalam jangka waktu yang
lumayan cepat karena kualitasnya yang bagus dari toko Eger ini. Sedangkan citra perusahaan yaitu citra yang dimana bahwa perusahaan ini memiliki kualitas atau citra yang bagus dan banyak orang yang mengenal perusahaan itu atau banyak orang yang mendapat informasi bahwa perusahaan ini selain terkenal oleh karena dia memiliki citra bagus tersebut. Contohnya perusahaan Apple. Seperti yang kita ketahui tadi juga bahwa perusahaan Apple ini terkenal karena dari kualitas handphonenya yang dari kameranya juga yang bagus. Sehingga citra perusahaan mereka ini dikenal. Kemudian pengolahan informasi adalah proses konsumen mengolah sensasi menjadi persepsi yang nantinya disimpan ke dalam memori. Pengolahan informasi hanya terjadi saat panca indera konsumen menerima input dalam bentuk stimulus. Dalam pengolahan informasi ada 5 tahapan, yaitu pemaparan, perhatian, pemahaman, penerimaan, dan rotasi. Pemaparan yaitu kegiatan yang dilakukan pemasar untuk menyampaikan stimulus kepada konsumen. Sedangkan perhatian yaitu saat dimana konsumen menaruh fokusnya kepada objek yang merangsang panca indera mereka. Atau mereka fokus kepada produk atau barang tersebut. Kemudian pemahaman di mana konsumen melakukan usaha untuk mengartikan stimulus yang diterimanya menjadi bermakna. Pada saat mereka ingin melihat atau membeli produk itu, mereka akan memahami dulu tentang produk yang akan mereka beli ini. Kemudian penerimaan, di mana konsumen menerima hasil dari usaha menghasilkan stimulus. Yang berarti penerimaan ini konsumen sudah bisa dikatakan mereka sudah membeli barang tersebut. Sedangkan rotasi yaitu tahap di mana konsumen menyimpan informasi hasil pengelolaannya ke dalam ingatan di otaknya. Yaitu mereka akan mengingat apa saja hal yang terkait tentang barang atau produk yang sudah mereka beli ini. Informasi yang mereka dapat dari produk yang mereka beli itu. Kemudian pembelajaran konsumen. Yang pertama motivasi, yaitu mendorong kita untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Di mana adanya motivasi itu adalah daya dorong dalam diri kita sendiri, yang dimana kita harus belajar. Kemudian isyarat, yaitu rangsangan untuk lebih terarah. Yang artinya ada stimulus dari orang lain yang mempengaruhi kita. Kemudian respons, yaitu adanya reaksi dari individu atau adanya tanggapan dari konsumen tersebut. Kemudian penguatan, yaitu segala sesuatu upaya untuk memperkuat respon. Yang dimana kita akan berusaha untuk bisa meningkatkan kecenderungan konsumen agar tertarik dengan produk ini. Agar mereka bisa membeli produk tersebut. Teori pembelajaran ada 3. Yang pertama perilaku, di mana ketika individu mampu menghubung-hubungkan antara stimulus dengan respon dan sebaliknya. Yang kedua ada kognitif, yaitu konsumen memiliki kemampuan untuk mengolah informasi, maka pemasar perlu menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan jelas terhadap konsumen tersebut atau penyampaian kepada konsumennya. Harus jelas agar bisa diterima.
Kemudian observasional, yaitu individu akan melakukan perilaku seperti yang dilakukan mode sebelumnya. Sekian dari pembahasan kita pada materi bab 6 ini. Akan kita lanjutkan lagi nanti ke bab selanjutnya. Terima kasih.